Nanti kita juga pamit ya Bu ya. Oke, makin ke sini tuh agak semakin rumit ya Pak ya. Iya, rumit ada 2 rute, misalnya lewat rute Ujung Berung dan Ya, ini kan cuman ilustrasinya aja ilustrasi ya. gitu ya. Ya, jadi kita nggak pamit terus balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas struktur data dan algoritma. Dengan saya Dian Anggraini. Dan saya Hendriana. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Jadi bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kemudian gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, pada video kali ini kita masih membahas seputar tentang graf. Gimana kita membahas tentang graf berbobot dan graf berarah. Di 2 video sebelumnya itu kita udah membahas jenis graf yang pertama yaitu graf tidak berarah dan tidak berbobot. Graf yang kedua kita membahas tentang graf tidak berarah namun memiliki bobot. Nah, di video kali ini kita membahas graf berarah dan berbobot. Nah, sebelum masuk ke materi, kita kilas dulu singkat tentang graf berarah dan berbobot. Nah, sebelumnya bagaimana Pak Hendri, graf berarah dan berbobot itu seperti apa? Graf berarah ya. Untuk graf berarah dan berbobot, berbeda halnya dengan graf yang tidak berarah dan berbobot. Kalau yang berbobot dan tidak berarah, kan dia langsung mengambil nilai bobotnya langsung ya. Sedangkan kalau misalnya untuk graf berarah dan berbobot, dia memiliki parameter dua parameter. Yang pertama itu pasti arahnya, kemudian juga bobotnya, dan memungkinkan juga satu node dia memiliki arah ke 2 atau 3 node tujuannya, dan pasti dia juga mempunyai bobot yang berbeda-beda antar tujuannya tersebut, seperti itu. Jadi kalau misalnya yang sekarang itu dia menentukan arah, kemudian selain arah juga dan bobot yang paling kecil gitu. Oh, oke. Berarti kalau graf berarah dan berbobot ini ketika kita menentukan suatu kasus, misalnya mencari jalur tercepat, berarti kita harus memperhitungkan 2 parameter ya Pak, yaitu dari arahnya sama dari bobotnya. Ya betul. Gitu. Contoh realnya misalnya kita dari kampus ingin ke Gedung Sate, kan ada 2 rute, misalnya lewat rute Ujung Berung dan lewat rute yang Soekarno-Hatta. Misalnya lewat Soekarno-Hatta itu dia nilai bobotnya itu 10, sedangkan kalau lewat Ujung Berung itu dia misalnya 15 gitu. Pasti yang akan dipilih kalau misalnya kita akan menentukan shortcut atau jarak tercepat, kita menggunakan arah, pastikan arahnya yang menuju Gedung Sate, dan juga bobotnya yang paling kecil, yaitu 10, seperti itu. Berarti ya kalau misalnya seperti ini kita mau menuju ke kota A sampai kota F. Nah, untuk menuju kota F ini kita bisa ngeluatin dari A, B, C, dan F dengan bobot 2. Sementara dengan kita lewat dari A ke C sama F, bobotnya 16 gitu. Nah, padahal kalau jalurnya kan panjangnya yang di atas siapa yang pertama. Ya. Sementara kalau bobotnya itu paling kecil dia gitu kan ya. Nah, itu yang kita ambil yang mana? Tetap kalau misalnya kita untuk yang graf berarah dan bobot, pasti dia ngambilnya yang bobotnya paling kecil, yaitu yang nilainya 2. Panjang gitu. Ya walaupun jalurnya panjang gitu, tapi tetap aja bobotnya mah yang diambil yang 2 gitu. Mungkin itu ilustrasi apa grafik gitu ya. Tapi kalau misalnya biasanya sih kalau untuk bobotnya 2 seharusnya sih rutenya pendek juga gitu. Ya, ini kan cuman ilustrasinya aja Ilustrasi ya, gitu ya. gitu. Oke Pak, nah kita implementasinya kan pakai apa Pak? Biasanya kalau di 2 yang selanjutnya kemarin kita pakai DFS yang pertama, terus kedua kita pakai Kruskal. Nah kalau ini
Nah, Sekarang yang kita sekarang menggunakan kita apa? akan menggunakan algoritma untuk mencari jarak yang terkecil menggunakan algoritma Dijkstra ya. Algoritma Dijkstra ya. Dijkstra ya, seperti itu. Algoritma Dijkstra itu sendiri seperti apa? Dimana kita akan mencari atau menentukan nilai posisi awal. Misalnya posisi awalnya itu kampus dan posisi akhirnya itu gedung sate. Pastikan rutenya itu nggak langsung ke gedung sate langsung gitu kan, pasti ada jalur-jalurnya ya, misalnya dari sini ke dari kampus misalnya ke Soekarno-Hatta, dari Soekarno-Hatta mungkin ke Binong kayak gitu. Nah, itu tuh ada perhitungannya, bisa disimbolkan dengan U, yaitu U itu sumber posisi awal, V itu tujuannya, dan kemudian W itu bobotnya. Misalnya dari kampus ke posisi barunya misalnya ke Soekarno-Hatta, berarti itu dia U, V-nya itu Soekarno-Hatta. Kemudian berarti yang akan menjadi nanti kan pindah, yang akan menjadi posisinya tuh Soekarno-Hatta, dia menuju Binong. Berarti yang menjadi O-nya itu Soekarno-Hatta dan menjadi V-nya itu atau tujuannya itu Binong. Begitu seterusnya sampai dengan tujuan akhirnya atau gedung sate. Seperti itu. Oke, makin kesini tuh agak semakin rumit ya Pak ya. Iya, rumit. Cuman insya Allah Yang mungkin lebih bermanfaat di real world-nya gitu, Bu. Oke. Ya, Oke Pak, kita langsung aja ke pembahasan materinya agar lebih mudah dipahami ya. ya, baik kalau gitu. Oke. Let's go. Akan melanjutkan pembahasan tentang graf, yaitu graf berarah dan berbobot. Di 2 minggu sebelumnya kita udah membahas tentang graf tidak berarah. Terus minggu sebelumnya kita juga sudah membahas graf tidak berarah dan berbobot menggunakan algoritma Kruskal. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang graf berarah dan berbobot. Nah, graf berarah dan berbobot seperti yang terlihat di gambar ini, yaitu berarah itu ditandai dengan adanya tanda panah. Berarti dia ada arah gitu. Kalau misalnya di dua jenis yang di atas tuh nggak ada arah, jadi dari awal ke tujuan sama dengan tujuan ke awal. Nah, bedanya di graf berarah ini tidak sama dari awal ke tujuan. Jadi misalnya ada vertex A hanya bisa menuju vertex D gitu. Sementara vertex D nggak bisa menuju vertex A karena nggak ada arah sebaliknya. Oke. Graf berarah dan berbobot merupakan salah satu jenis graf yang memiliki arah pada setiap lintasan serta memiliki bobot. Nah, biasanya kita gunakan itu yang paling sering banget itu kayak nyari perfending atau jalur terpendek. Misalnya dalam kita transportasi gitu ya, kalau misalnya kayak kita lihat Google Map, Waze atau yang lainnya, itu kan ada mereka mencari rute terdekat menuju kota yang diinginkan. Misalnya kalau kayak di contoh ini, itu kita dari kampus kita UPI Cibiru menuju Gedung Sate. Nah, di peta di sini kita melihat ada 3 jalur yang bisa kita lewati, yaitu kita bisa lewat daerah Soekarno-Hatta, bisa lewat Ujung Berung, atau di Ujung Berung nanti belok gitu. Nah, si Google Map ini itu dia mencari jalur tercepat dari mana? Ini karena kita di sini mempelajari tentang graf berarah dan berbobot, jadi parameter yang menentukan dia jalur tercepat atau jalur terpendek gitu untuk mencapai tujuannya itu adalah kita memperhatikan mulai dari arahnya dan bobotnya. Misalnya kayak di sini. Di sini digambarkan kalau bobotnya itu 3 per menit gitu ya. Menit. Jadi kalau lewat Soekarno-Hatta itu bobotnya 37 menit. Kalau lewat Ujung Berung lurus terus bobotnya 31 menit. Nah, kalau lewat yang belok itu 37 menit juga. Jadi bobot terpendeknya
jalur terpendeknya adalah ngelewatin yang 31 menit. Nah, itu diperhitungkan dari arah dan bobotnya. Nah, untuk mencari path finding ini atau jalur tercepat ini, itu banyak sekali algoritma yang bisa digunakan untuk mencari jalur tercepat ini. Namun, di pertemuan kali ini, di pembelajaran graf berarah dan berbobot, kita menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, apa itu algoritma Dijkstra? Algoritma Dijkstra itu adalah algoritma yang bisa menghitung untuk jalur tercepat yang bisa digunakan untuk menghitung jalur tercepat. Nah, langkah yang dilakukan adalah kita harus menentukan not awal dan beri bobot pada not terdekat. Algoritma ini akan melakukan penelusuran path pada setiap node. Jadi dia akan mengunjungi setiap vertex. Gitu. Nah, algoritma Dijkstra ini harus ditentukan dulu vertex awalnya atau node awalnya itu dari mana. Jadi kita menentukan kita mulai mau berangkat kemana, dari mana dan kemana. Jadi daerah asal kita, awalnya kita diberi nilai 0 dan nilai tak hingga atau infinity terhadap node lain yang belum terisi atau yang belum dikunjungi. Gitu. Set node awal itu sebagai posisi awal kita. Selanjutnya, pada posisi awal, pilih node yang memiliki bobot terkecil pada node tetangganya. Jadi ketika kita pengen, balik lagi sini, ketika kita pengen menuju ke Gunung Sate, kita lihat kalau ada dari dua ini, bobot yang paling kecil yang mana? Oh, ternyata lewat ujung burung. Nah, maka kita pilih bobot yang terkecil dari sebelumnya dan update yang memiliki bobot baru. Jadi kalau misalnya kita udah memilih bobot terkecil, terus kita mendapatkan lagi bobot yang lebih minimum dari itu, maka kita update. Gitu. Hapus jika nilai bobot lebih kecil dari sebelumnya dan update yang memiliki bobot baru. Selanjutnya, tandai node yang telah dilalui sebagai node yang dilewati. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Jadi, kalau bobotnya itu harus yang paling kecil. Jadi kalau misalnya kayak di sini dia udah milih arahnya ke Cibiru, namun arahnya ke ujung burung, tapi di sini ada 2 cabang lagi. Nah, di sini dilihat lagi ini bobot terkecilnya sebelah mana. Oh, ternyata lewatnya lurus aja, memiliki bobot lebih kecil, maka diupdate lagi bobotnya lebih kecil. Nah, set node yang belum dilewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya, dan ulangi langkah sebelumnya. Jadi kita akan terus mengulangi langkah ini dari awal, dari yang kita cek posisi pada posisi awal ini sampai semua vertex itu terkunjungi. Nah, kita coba lihat ilustrasi dari algoritma Dijkstra ini. Di sini kita mempunyai 5 vertex, gitu ya. Dan kita pengen berangkat dari kota 1 ke kota 5. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa lewat ke 2, ke 5. Atau kita bisa lewat ke 1, bisa ke sini dulu, ke 3, ke 2, 4, 5. Atau kita juga bisa lewat 1, 3, 2. Nah, yang mana yang bakalan kita lewati? Ya, tentunya bobotnya yang terkecil. Nah, kita lihat bagaimana algoritma Dijkstra ini prosesnya seperti apa. Nah, seperti yang dimulai tadi, seperti yang udah dijelasin tadi, kalau untuk awal, kita set dulu node yang awalnya apa. Kita mulai dari kota 1, ini tujuan asal kita ya, ini asalnya, kita pengen ke 5, gitu, pengen ke sini. Ini startnya, start,
Ini finishnya. Oke, kita langsung aja memulainya. Yang pertama, kita set 0. Kenapa 0 di 1? Karena 1 adalah awal. Dan yang lainnya, vertex 2, 3, 4, 5 itu ditandai belum dikunjungi. Jadi selainnya kita kasih nilai infinity atau tak hingga. Gitu. Nah, kita mulai kunjungi yang 1. Jadi di sini ada kolom yang belum dikunjungi sama kolom yang sudah dikunjungi. Ini apa? Kolom asalnya. Nah, ini adalah iterasinya. Jadi kita mulai dari iterasi yang pertama. Yang pertama kita pengen mengunjungi, mulai dari awal kita mengunjungi yang vertex ke-1. Nah, vertex ke-1 berarti yang belum dikunjunginya adalah 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita lihat. Vertex ke-1 itu dengan dirinya sendiri, B ke-2. 1 ke-2. Oke. 1 ke-2 berarti dia mempunyai bobot 7. Jadi 7. 7 ini adalah bobot sekarang satu ini adalah not sebelumnya. Nah, karena di sini not sebelumnya untuk sampai kedua ini adalah 1, maka 7 dengan not sebelumnya adalah 1. Oke, kita lanjutkan. Cek yang kedua. Di sini kita lihat tetangga dari 1 itu selain 2 apa lagi? Nah, di sini ada 3. Oke, ada tetangga 3. Berarti dia akan muncul 3 dan 1. Ada lagi nggak tetangganya? Nggak ada. Berarti untuk not 4 sama 5 itu tidak dikunjungi secara langsung, maka dia bernilai tak hingga. Nilai tak hingga gitu. Nah, dari di sini dilihat yang paling kecil bobotnya yang mana? Bobotnya adalah yang 3. Jadi dia lewat jalur yang ini. Gitu. Nah, kita pilih loh jalur yang ini karena bobotnya lebih kecil dari yang ini. Nah, selanjutnya kita kunjungi 3. Karena tadi dia milih ini, kita kunjungi 3. Kita kunjungi 3 ini. Biar beda, warnanya diganti. Pakainya warna hijau. Sekarang kita kunjungi yang ke-3. Jadi awal kita ada di 3. Di 3 kita lihat tetangganya. Dia bertetangga dengan 2 sama 4. Oke. 3 ke 2. 3 ke 2 itu bobotnya adalah kita perhitungan dari bobot awalnya. Jadi dari sini ke sini berarti 0 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti di sini kita tulis 4, 3. Jadi 3 ini adalah not sebelumnya, 4 ini adalah bobotnya. Nah, selanjutnya kita lihat tetangganya lagi, tetangganya ke-4. Oke, tetangganya ke-4. Berarti kita hitung. Berarti dari sini 3 ke sini. Gitu. Berarti 0 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Gitu. Maka 5 tadi bobotnya, 3 ini adalah not sebelumnya. Not sebelum untuk mencapai 3 ini yaitu untuk mencapai 4 yaitu melewati 3. Nah, karena 3 tidak berhubungan langsung, bertetangga langsung dengan 5, maka dia masih bernilai tak hingga di 5. Nah, sekarang kita lihat bobot terkecilnya yang mana? Dari tetangga 3, bobot terkecilnya adalah 1. Gitu. Jadi dia ada menuju ke 2. Gitu ya.
Jadi ada di sini, mulai dari sini, terus ini. Oke, sekarang kita kunjungi 2. Kita kunjungi 2. Nah, berarti sekarang yang belum dikunjungi itu note 4 sama note 5. Yang dikunjungi note 1, 3, dan 2. Dan sekarang kita ada di note 2. Kita cek tetangganya. Tetangga dari 2 yaitu tadi yang sini dia menuju 4 sama menuju 5. Nah, kita lihat dulu yang kecil dia menuju 4. Jadi ke sini kita lihat 2, 2 dan 4. Gitu ya, 2 dan 4. Kita tambahin. Jadi dia dari sini tadi, terus ke sini, terus ke sini. Berarti tambahnya 0. 0 ini karena dia awalnya adalah 0, jadi nilai A ini tadi 0. Tambah 3, ditambah 1, ditambah 2, sama dengan 6. Oke. Nah, kita lihat K6. Kita ibaratkan di sini tadi dia 6, berarti 6, sementara yang di atasnya itu 5. Gitu, berarti yang lebih kecil yang mana? Berarti kalau kita gambarin 5/3 kan? Sementara di atasnya 6 ini lebih besar dari 5/3. Ini seharusnya tuh 6/2 ya, karena bobot sebelumnya 2. Nah, berarti untuk melewati jalur yang sini itu masih lebih kecil kalau kita ngelewatin jalur yang ini. Gitu, maka ini tidak bisa kita masukkan. Maka tetap kita melewati jalur yang 5. Jadi kita tetap jalurnya yang tadi ke sini. Gitu, karena ini lebih besar bobotnya. Jadi kita balik lagi ke sini karena ini lebih kecil. Oke. Nah, selanjutnya ini kecil yaitu 4. Ini udah. Ini yang pertama, ini yang ketiga, ini yang pertama. Yang kedua, soalnya kita kunjungi 4. Kita kunjungi 4. Kalau kita lihat di sini, oke, ini yang tadi. Setelah kita lihat dapat 5/3, tetangga dari si 2 ini adalah 10. 10 dari mana? Dari sini, ke sini, terus ke sini. Berarti 3, 0, tambah 3, ditambah 1, ditambah 6. Hasilnya adalah 10. Gitu. Bobot sebelumnya, note sebelumnya adalah 2. Nah, ini besar ya. Ini besar. Oke, kita tinggal di sini dulu. Ini kita lihat. Yang kecil yang mana? 4. Yang tadi kita jelasin tadi, kita balik lagi yang kayak tadi, kalau di sini dia nggak bisa karena bobotnya lebih gede. Karena 6 lebih besar dari 5. Karena lebih besar dari 5, maka kita ngambilnya yang 5. Maka lewat lagi ke sini. Gitu. Kita kunjungi sekarang yang 4. Nah, kita kunjungi ke sekarang yang keempat. Berarti kita ada di sini ya. Nah, sekarang 4 ini bertetangga dengan apa? Hanya dengan 5, karena arahnya itu cuman arahnya ke 5 aja gitu ya. Berarti kita tambahin aja dari sini ke sini sama ke sini. Berarti ada 3, 0, 3, 2, 4. Maka hasilnya adalah 9. Oke, maka jalur tercepat yang kita lewati dari vertex ini adalah itu mulai dari 1 ini. Oke, ini dia ke 3. Ini 3. Oke, dia ke 3. Gitu. Habis ketiga dia ke 4. Ke sini. Baru ke sini. Jadi shortcutnya adalah 1, 3, 4, 5 yang memiliki bobotnya 9. Jadi ini merupakan bobot paling kecilnya. Oke. Semoga ini dapat dipahami. Agar lebih paham, kita langsung aja implementasikannya di
C++ gitu ya, menggunakan bahasa C++ dengan pseudocode-nya seperti ini. Oke, let's code. Kita mulai untuk implementasi graf berarah dan berbobot menggunakan C++. Kita akan menggunakan graf sebagai berikut. Kita memiliki 5 buah vertex, yang mana masing-masing memiliki bobot atau W, itu ada nilainya 7, ada 6, dan seterusnya. Dimana vertex yang pertama itu atau disebut dengan vertex U, dia memiliki tujuan ke vertex 2 atau vertex V yang memiliki nilai bobot 7 seperti itu. Dan untuk soal pada implementasi C++ kita akan mencari nilai bobot terendah mulai dari vertex ke 1 ya, dengan tujuan dia akan menuju vertex ke 5. Bagaimana bobot terendah yang dapat dilalui dari vertex 1 menuju vertex 5. Kita mulai dengan pemrograman C++. Ini merupakan tampilan awal dari C++. Sebelumnya kita akan menggunakan atau memanggil input dari IOStream. Input IOStream, kemudian using namespace standar, kemudian tidak lupa untuk aplikasi atau program utamanya. Dan kita akan menggunakan variabel. Pastinya digunakan untuk counter karena menggunakan matriks atau array 2 dimensi, berarti pasti kita menggunakan i, j juga. Kemudian ada lagi variabel yang namanya u atau vertex awal, dan kemudian ada vertex akhir atau v targetnya, dan juga bobot. Lupa. Dan karena ini kita menggunakan infinity, kita coba set aja infinity-nya sebesar 99 dengan tujuan bahwa kan nanti kita menggunakan mencari nilai terkecil dengan tujuan infinity, itu berarti nilainya yang 99 itu dia tidak akan diambil tujuannya itu. Kemudian yang pertama kita akan menginputkan jumlah vertex. Oh iya, berarti kalau jumlah vertex berarti kita membutuhkan banyak node. Kita coba n node. Coba inputkan, berarti kita inputnya input jumlah vertex. Kemudian jumlah inputan vertex kita beri variabel yang namanya n node. Kemudian karena kita akan menggunakan array, index array, karena dimulai dari 0, berarti kita menaikkan satu buah jumlahnya menjadi n node plus plus. Setelah itu kita akan bekerja menggunakan array 2 dimensi, berarti kita membutuhkan variabel array. Kita masukkan array 2 dimensinya. Yang akan kita butuhkan itu ialah array untuk variabel bobot pastinya, kemudian temporary pastinya, path-nya atau jalurnya, dan ada previous node-nya. Kita inputkan di sini saja dulu integer bobotnya n node. Ini nanti bobot yang pertama misalnya i, j nya kita membutuhkan 2 matriks yang berordo m kali n. Kemudian temporary-nya untuk menyimpan nilai-nilai dari node. Kemudian path-nya. Setelah itu previous node-nya, karena kan kita nanti akan mengambil
node sebelumnya yang akan kita ambil kalau misalnya nilainya atau bobotnya paling kecil. Seperti ini. Kemudian oh ini satu lagi kunjungan, node yang dikunjungi kita inisialisasi dengan nilai itu 0. Kita mulai. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita memerlukan inisialisasi nilai pada satu graf. Berarti kan kita inisialisasikan bahwa grafnya, karena grafnya belum ada atau belum dibentuk, kita inisialisasikan dengan for i sama dengan 1, i lebih kecil dari node, kecil dari node-nya, dan berinkremen atau meningkat. Nah, ini yang pertama kita akan mulai bahwa temporary-nya belum ada nilainya. Temporary ke i belum ada nilainya. Dia artinya nilainya itu infinity atau yang ini. Coba infinity. Kemudian previous-nya juga. Kemudian nilai previous-nya juga kan masih belum ada, karena dimulai dari 0, berarti kita kasih previous-nya itu minus 1. Previous-nya itu minus 1. Dan untuk path, karena path atau jalur yang paling awal itu pasti 0 kan, kita buat nilai sama dengan 0. Dan jangan lupa untuk seluruh matriks i, j atau matriks mulai dari matriks awal, not awal menuju matriks akhir, karena belum ada berarti dia dikasih nilai infinity. Berarti kita membutuhkan looping lagi untuk m, j nya for integer j sama dengan 1, kemudian j lebih kecil dari node dan j plus plus, dan kita akan simpan pada satu variabel yang namanya bobot w i, j, dimana nilainya itu ialah nilai awalnya itu infinity. Seperti itu. Coba kita akan running dulu ya, apakah ada yang salah. Coba kita tes hello world dulu aja, yang standar hello graph aja. Ini ada yang salah saya. Integer config deklarasi integer kok config ya. Oh iya, ini maksudnya bobotnya dibuat ini ya, dibuat array, bukan di sini berarti. Coba running. Ini ada yang salah, node kurang koma. Oh bisa berarti ya. Grafnya sudah muncul. Selanjutnya kita akan melakukan apa? Selanjutnya kita akan pertama input vertex atau input nilai-nilai vertex yang menuju u ke v.
Kemudian yang kedua kita akan melakukan tujuan, akan menginput tujuan dari vertexnya, tuju atau vertex destination ke target, atau vertex awal menuju tujuan, vertex tujuan. Setelah itu kita akan menggunakan penelusuran menggunakan algoritma JIX. Algoritma Dijkstra. Kemudian setelah itu kita akan mencetak petnya, cetak pet atau jalurnya beserta nilai bobotnya. Ini yang akan kita lakukan pada implementasi graf ini. Nah, kita akan coba input nilai vertexnya. Coba input nilai vertexnya berarti code karena dia M kali N, berarti kita inputnya itu menggunakan looping ya, for i sama dengan 1 i lebih kecil dari N naught, kemudian bertambah karena kita menggunakan matriks M kali N, berarti kita butuh juga yang J nya atau vertex O nya, for J sama dengan I plus J. Di sini kenapa mulainya dari I plus J? Ada yang tahu? Karena kalau misalnya dia mulai dari J sama dengan ini plus 1 ya, karena kalau misalnya kita mulai dari 0 itu berarti kan dia diam di tempat, atau karena kalau misalnya vertex A menuju vertex A berarti 0 kan. Untuk next dari 0 berarti kita menambahkan satu buah poin, berarti kita tambah 1 J kecil dari N nya J plus plus. Kemudian kita masukkan nilai dari masing-masing vertex 1 menuju vertex 2, vertex 1 menuju vertex 3 berdasarkan gambar dari sini. Vertex 1 menuju vertex 2 berarti nanti W1,2 nilainya 7, W1,3 nilainya 3. Tujuannya seperti itu. Jadi kita tulis W kemudian nilai Z-nya diinputkan. Dan jangan lupa, jika misalnya ada sebuah vertex dengan contoh misalnya vertex 1 dia menuju vertex 5 misalnya, atau vertex 1 menuju vertex 4, kan dia tidak bisa dilalui langsung, maka nilainya itu kan infinity. Untuk nilai infinity kita inputkan dengan nilai 99. Seperti itu. Kita bisa menginputkan di sini supaya ada notif lah istilahnya. Dengan 9 merupakan
itu. Kemudian setelah ini jangan lupa inputannya itu kita masuk ke dalam W I, J. Ini untuk satu, kita coba dulu ya, jumlah vertexnya 5, jadi 1,2 kurang lebih kita betulkan 4, 3. Nah, pasti dia mulai dari 2, 3, 4, 5 kalau yang satu. Kalau misalnya 2 nanti mulainya dari 2,345, kalau 3 mulainya 3,4 dan seterusnya. Dan ini mulainya 2 langsung 3,3. Itu kita rapikan dulu ininya, code. Lain ini tadi jangan lupa, ini tadi kurang rapih juga, ya. Jadi tampilannya kayak gini, vertex cuma 3, 1, 2, 2,3. Ini vertex yang terakhir, berarti nanti isinya apa gitu. Kalau misalnya infinity kita tulis 99 aja gitu. Ini udah jalan sampai sini, sampai input bobot. Kemudian yang kedua, kita akan memasukkan vertex awal dan vertex tujuannya. Atau misalnya untuk grafnya, misalnya graf ini akan dengan tujuan vertex pertama sampai menuju vertex ke-5. Yang ini vertex awal, tujuannya itu ini vertex awal atau vertex 1 menuju vertex 5 soalnya tuh. Jadi kita perlu inputkan code vertex awal berapa, kasih variabel U yang tadi ya, vertex awal kemudian vertex akhir. Dengan variabel V. Setelah itu kita langsung mulai masuk ke dalam algoritma Dijkstra-nya. Di sini mulai kita sudah mempunyai variabel apa tadi ya, ada pasti kalau jangan lupa kalau untuk algoritma Dijkstra itu dimulai dengan pemberian nilai awal fetnya itu 0, atau kita bikin variabel namanya start. Seperti itu. Kemudian setelah itu juga kita membutuhkan yang namanya nilai minimum. Kemudian setelah itu kita juga butuh yang namanya indeks untuk node-nya, atau saya sebut dengan variabel M, indeks minimumnya. Setelah itu apalagi ya, yang pastinya nilai minimum bobot seperti itu. Kita coba dulu algoritmanya. Berarti kita mulai dulu dengan start sama dengan dimulai pada vertex ke U, dimana yang sudah dikunjungi itu atau visited dimulai dengan nilai itu kalau sudah dikunjungi, ini maksudnya ya. Kemudian temporary-nya jangan lupa, temporary-nya diisi dengan start. Kita beri nilai 0 karena nilai awal ya. Berarti kita akan melakukan looping, dimana yang kita akan melakukan looping sampai dengan
tujuannya itu misalnya vertex ke akhir atau vertex yang 5 sampai dia menemukan vertex kelima. Kita akan menggunakan perulangan while. Jadi while ini gini dulu aja. While selama kita akan menuju sampai kita akan melakukan perulangan while sampai dengan vertex terakhir atau sama dengan berarti vertex terakhir itu nilainya 0 kan ya, sampai di sini sedikit. Setelah itu kita juga sudah memiliki nilai bahwa yang namanya minimum itu atau infinity atau infinity. Perlu diketahui kalau misalnya kita kan akan menghitung menggunakan tabel. Jika vertex pertama dia akan menuju vertex ke 5, dia pastikan infinity. Berarti kita kasih nilai infinity, lambangnya gini kalau kita bikin pakai tabel. Kalau misalnya suatu saat dia memiliki atau vertex U-nya memiliki langsung pada 5 di bawahnya, berarti kan mulai dari nilai 2 nilainya itu kan 6, misalnya 6 2, berarti nilai yang lebih baik infinity dengan ini tuh berarti 6, maka akan kita simpan 6. Jadi infinity-nya nggak akan dipakai atau nilainya berubah seperti itu kalau di implementasi di C++ nya. Kemudian kita juga memiliki indeks M-nya itu sama dengan 0. Kita akan mengecek kan dengan menggunakan tabel, kita akan mengecek satu persatu node-nya yang akan dikunjungi berdasarkan arahnya. Jadi kita mulai dari for i sama dengan 1, kemudian i lebih kecil dari banyaknya node, dan bertambah ya. Kita juga kan nanti akan menjumlahkan bobot dari U ditambah ke V-nya, berapa jaraknya. Kita akan menggunakan variabel update. Sini belum ada ya update, oh iya belum ada. Kita akan menulis update sama dengan temporary-nya berapa, kemudian temp start atau yang awal kan di sini dimulai dengan 0, kemudian ditambah dengan bobotnya ditambah dengan W. Start ini karena mulainya dari 1, nanti ini koma. Ini nanti kalau misalnya awal running berarti nanti dia update-nya itu temnya start itu kan 0, kemudian W start berarti nanti ditambah W yang nilai U nya berapa, berarti nilainya 1 sih biasanya kan, karena vertex awal kan, vertex 1 dia menuju vertex ke I ke 1 itu, dan dipastikan ini hasilnya 0 kan ya. Kemudian nanti naik lagi nilainya. Kemudian kita melakukan kondisi juga menggunakan if jika nilainya itu lebih kecil dari yang nilai sebelumnya, berarti kita akan menyimpan update tersebut pada nilai temporary. Sedangkan jika nilai minimumnya lebih besar, berarti kita akan next, kita tidak akan mengambil nilai tersebut. Yang pertama, kondisi jika update-nya itu lebih kecil dari temporary,
indeksnya, dan yang dikunjunginya itu indeksnya masih 0, berarti apa gitu ya. Terus kemudian kondisi kedua, jika nilai minimum lebih besar dari temporary, dan ini pasti menggunakan ini karena ngecek kunjungannya atau belum gitu ya, kondisinya apa. Yang ini jika infinity atau nilai infinity sebelumnya, kemudian setelah diupdate nilainya lebih baik daripada infinity, berarti kita akan menggunakan nilai yang baru. Untuk kondisi ini kita akan dapat menuliskan bahwa temporary nya sama dengan nilai update. Kemudian nilai previous-nya sama dengan start. Ini digunakan untuk misalnya kita akan masuk pada vertex pertama. Dari vertex pertama dia akan menuju vertex kedua kan ya. Ketika dia menuju vertex kedua berarti kan kita udah mempunyai bobot 7. Misalnya setelah vertex pertama, vertex kedua itu dia akan menuju ke vertex 5, menuju vertex 5 atau menuju vertex 4. Kita akan menjumlahkan nilai ini dengan ini dengan ini. Kemudian karena kita sudah mempunyai nilai baru, misalnya 7 dengan 6 itu 13, atau 7 dengan 2 itu 9, maka yang menjadi previous-nya itu kan berarti kan ini. Nanti yang next-nya ini. Atau 3 next-nya. Nanti next-nya 4. Kalau misalnya 3 berarti previous-nya 2. Kalau misalnya 2 berarti previous-nya 1. Seperti itu. Makanya kita membutuhkan yang namanya previous I. Seperti itu. Previous misalnya kalau kita sudah pada looping atau iterasi kedua, berarti di sininya 2 itu vertex sebelumnya. Jadi di sini untuk yang kondisi kedua, jika minimumnya itu lebih besar dari temporary, maka kita akan mengambil nilai indeksnya atau nilai minimumnya, berarti nilai minimumnya sama dengan temporary, dan nilai m-nya itu sama dengan posisi indeks dari iterasinya. Seperti itu. Nah, setelah itu ketika kita akan mulai menggunakan ketika kita akan next dari vertexnya, kita mulai menggunakan startnya itu sebagai m-nya. Kayak ini. Misalnya ke vertex pertama, vertex kedua, nanti kan akan berubah. Yang akan menjadi nilai startnya itu 2, misalnya nanti ke sini naiknya 2 iterasinya. Seperti itu. Dan juga kalau misalnya sudah dikunjungi, kita kasih nilai bahwa visitednya itu 1, visited startnya coba ada yang error nggak ya. Setelah itu kita akan mengecek, karena kita sudah looping, berarti kita sudah memiliki nilai bobot. Sebetulnya nilai bobot itu dapatnya dari mana? Dari temporary ini. Kita akan mengeluarkan nilai bobotnya itu menggunakan berarti temporary nilai bobot ke target. Targetnya itu apa? Targetnya itu kan pasti target itu berarti kan yang kelima ya, vertex kelima. Kita simpan menggunakan variabel min bobot.
bobot sama dengan temporary ke target akhir. Coba kita cek bisa nggak ya kalau kita coba kita akan running, akan keluar nggak ya. Misalnya ini kan bobotnya ada 5, berarti 1 ke 2, 1 ke 3, nanti 2 ke 3, 2 ke 4, terus 3 ke 4, 3 ke 5, sampai dengan 4 ke 5. Seperti itu. Kita coba running. Kita masukkan jumlah vertexnya itu 5, jumlah 1 ke 2 nya itu tadi itu 7, 1 ke 3 nya 3, 1 ke 4 nya itu infinity, 2 ke 3 nya 2 ke 3 nya itu 2 ke 3 nya infinity juga. 2 ke 4 nya itu 2, 2 ke 5 nya itu 6, 3 ke 4 nilainya 2, 3 ke 5 9, 4 ke 5 itu 4. Vertex awalnya 1 menuju vertex ke 5. Ini nilai bobotnya 9. Kita cek 9 itu dapatnya dari mana, berarti kita harus mengecek atau mencetak padnya atau jalurnya. Nah, kita akan mencetak padnya. Kita komen dulu. Untuk mencetak padnya, berarti kita harus mengecek mulai dari terakhir kan, karena nanti kan kalau dari gambar kita menggambar menggunakan tabel, yang akan dapat nilainya itu kan nilai terakhir itu 5, terus dia vertex ke-5 dia nilainya berapa, dapatnya dari mana, dari vertex berapa, terus berarti kan mundur ya. Jadi kita akan mencetak padnya itu dengan cara startnya itu mulai dari vertex terakhir. Kita inisialisasi juga bahwa nilai J itu 0, karena kan kita belum pakai. Berarti kita menggunakan pengulangan while startnya itu start tidak sama dengan -1. Ini sampai dengan 0 ya. Kalau dia udah sampai -1 dia keluar. Apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan ialah mencetak padnya. Padnya itu J sama dengan start. Setelah itu startnya itu berarti sama dengan previous dari start. Untuk mengecek sebelumnya. Kemudian jangan lupa untuk J++ untuk menaikkan. Nah, ini kita sudah mempunyai padnya, urutan padnya. Karena kita sudah memiliki padnya atau jalurnya, kita akan mencetak vertex mana saja. Tujuannya di sini ialah padnya di sini menggunakan indeksnya apa aja. Maka kita akan mengeluarkan padnya menggunakan perulangan lagi. Jadi kita menggunakan perulangan for integer i sama dengan not 1 apa min 1
Karena jumlah bobotnya itu pasti kan dia melakukan looping sampai dengan dikurangi 1. Karena mulainya dari 0 array. Berarti I lebih besar sama dengan 0, dan karena dia mulainya dari 5, berarti kita mengurangi kan, atau decrement, berarti I min. Setelah itu kita akan mencetak padnya. Namun sebelum mencetak, kita pastikan juga bahwa pad yang dilalui itu tidak sama dengan 0 kan, karena kalau misalnya 0 itu kan, kalau A menuju A dia artinya 0, kalau misalnya A menuju vertex B ada nilainya. Kita akan membatasi nilai yang 0 itu, atau pad menuju pad yang sama menggunakan kondisi if, yaitu dengan cara if pad itu menuju ke I tidak sama dengan 0, maka kita akan mencetak padnya dengan cara out pad biar rapi. Coba running, katanya 5, 1 ke 2 itu 7, 1 ke 3 itu 3, 1 ke 4 infinity, 1 ke 5 infinity, 2 ke 3 infinity, 2 ke 4 nilainya 2, 2 ke 5 nilainya 6, 3 ke 4 nilainya 2, dan 3 ke 5 infinity, 4 ke 5 nilainya 4, 1 ke 5. Ini nilai dari padnya 1, 3, 4, 5. Dan jangan lupa nilai bobotnya belum kita inputkan juga ya. Jumlah vertexnya 5, 1 ke 2 itu 7, 1 ke 3 itu 3, 1 ke 4 99, 1 ke 5 99, dan infinity. 2 ke 3 nya itu karena arahnya ya, jangan sampai lupa infinity, berarti kan 2 ke 4 nya itu 2, 2 ke 5 nya 6, 3 ke 4 nya itu 2, 3 ke 5 nya itu infinity, 4 ke 5 4. Vertex awalnya itu dimulai dari 1 maaf, kemudian vertex akhirnya 5. Berarti mulai dari vertex 1 dia menuju vertex 3, dari vertex 3 menuju vertex 4, dan dari vertex 4 menuju vertex 5. Dari 5 kosong, dan nilai bobotnya itu ada 9. Kita cek untuk nilai bobotnya. Cek ini untuk vertexnya 1, 3, 4, dan 5. Dan bobotnya itu ialah 9. Nah, ini untuk implementasi dari graf berbobot dan berarah. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Nah, itu dia penjelasan tentang graf berarah dan berbobot sekaligus implementasi menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, semoga video ini dapat mudah dipahami dan dapat diimplementasikan dengan studi kasus yang lainnya. Nah, sebenarnya graf itu banyak sekali apa ya? Iya, betul. Implementasi.
Ada beberapa Dan algoritma yang nggak dibahas juga gitu ya. kalau kemarin kan kita cuma bahas algoritma DFS, Kruskal, sama Dijkstra. Nah, Ya, masih banyak, misalnya ada Prim ya Pak ya, algoritma ada Prim, Prim, ada ada PSP, BFS. ya, Nah, jadi teman-teman diharapkan untuk dapat improve sendiri, coba aja untuk menggunakan algoritma yang lainnya. Nah, biar jadi RPL yang jaya dan hebat ya Pak ya. ya, dan juga supaya mengembangkan jiwa inovasi ya. Amin. Amin. Gitu. Jadi kalau misalnya ini sih video terakhir, cuma bukan berarti kita juga pamit ya Bu ya. Ya, jadi kita nggak pamit terus balik lagi gitu, Eh, bukan, karena ini hanya video terakhir di semester ini gitu ya. ya, kalau misalnya jika ada pertanyaan atau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa sharing sama kita juga atau ada algoritma yang belum belum ada di perkuliahan gitu kan. Seperti itu. Ya, jadi jangan hanya berpatok kepada apa yang dipelajari di perkuliahan, namun Cepat teman-teman gitu. harus pelajari semuanya juga ya Pak ya. Ya, karena Jadi sekarang itu kan misalnya di kelas cuma 2, mm, kita cari di luar, jadi ya, kita bisa dapatkan banyak ya karena gitu. sekarang ini kan sangat mudah ya untuk mengaksesnya dengan adanya internet dan teknologi ya. Tuh. Ya, oke. Biar nggak terlalu banyak ini Pak omong, jadi takutnya ngantuk yang denger ya. Takutnya kita juga banyak salah juga ya Budian ya. Ya, Karena ini video terakhir dan berhubung kita sebentar lagi mau lebaran, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran untuk semuanya. Semoga kita semua tetap sehat dan dapat bertemu kembali di kelas di kampus. amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf bila ada kesalahan baik yang sengaja ataupun tidak disengaja. Tuh. Mudah-mudahan ibadahnya lancar. Amin. Amin. Dan jangan lupa Oke. salam juga untuk keluarga tersayang di rumah masing-masing. Ya, salam untuk keluarga. Oke, kalau gitu kita teman-teman jangan lupa stay safe, Stay healthy. stay at home. Jangan lupa berdoa. Terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.